Swastiastu, semangat pagi anak-anak ibu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semangat selalu ya. Welcome to back my channel Niputu Wilyawati dalam pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi 4 yaitu masih seputar bab 8 mengenai tentang mendalami puisi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menganalisis kaidah bahasa yang terkandung dalam sebuah puisi. Namun, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, mungkin ini materi yang terakhir ya, 8.5 dari bab 8 yaitu mengenai tentang puisi, gaya bahasa atau majas yang terkandung dalam puisi. Nah, di sini gaya bahasa adalah kias yang menimbulkan makna konotasi tertentu. Dalam puisi, gaya bahasa yang digunakan penyair dimaksudkan agar muncul kesan indah dan menarik. Nah, jadi di sini bisa Ibu simpulkan setiap yang namanya karya sastra bukan hanya puisi saja, bahkan cerpen itu ya, maksudnya karya sastra yang lain seperti dongeng itu pasti ada yang namanya gaya bahasa. Kenapa? Karena dengan karya sastra atau tulisan yang dimuat berbagai gaya bahasa, itu hasil karya akan terkesan indah dan menarik. Kenapa? Karena gaya bahasa ini menggunakan kias yang memang menimbulkan makna konotasi. Jadi maksudnya konotasi makna yang bukan sebenarnya gitu. Jadi ada yang namanya majas simile. Nah, yang pertama biasanya di puisi itu mengandung majas simile. Apakah majas simile? Yakni majas yang menggunakan perbandingan atau perumpamaan. Kalimat yang digunakan dalam majas ini berupa bahasa kiasan dengan menyamakan satu hal dengan hal yang lain dan mempergunakan kata-kata pembanding. Contoh misalnya seperti bagai, bak, semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding lainnya. Agar kalian lebih paham yang mana namanya atau contoh majas simile. Nah, di bawah ini Ibu berikan contoh. Watak kedua orang kakak dan adik itu seperti bumi dan langit. Nah, jadi majas simile tertuju kepada kata seperti. Jadi, saudara, kakak, dan adik ini seperti bumi dan langit. Jadi, perumpamaan jauh sekali berbeda ya antara seperti bumi dan langit. Kemudian contoh yang kedua, wajah kedua orang itu bagai pinang dibelah dua. Nah, jadi tertuju kepada majas simile itu pada kata bagai. Bisa diubah boleh, silakan. Wajah kedua orang itu laksana dibelah dua, boleh. Laksana pinang dibelah dua, itu boleh. Jadi ada seperti, bagai, bak, semisal, seumpama, laksana. Jadi mungkin dari kata pembanding ini yang paling sering kalian dengar itu adalah seperti dan bagai gitu ya. Jadi sisanya seperti bak, semisal, seumpama, itu laksana itu jarang. Karena biasanya kata-kata ini sering itu digunakan dalam puisi atau karya sastra. Next, selain majas simile, apakah? Nah, selain majas simile itu ada majas metafora yang sering digunakan untuk membangun unsur puisi agar terlihat indah. Majas metafora ini adalah majas yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lain, padahal sesungguhnya itu tidak sama. Contoh, pada bulan purnama ini sang dewi malam muncul di ufuk timur. Nah, jadi yang dimaksud dengan majas metafora itu tertuju pada sang dewi. Jadi sang dewi itu maksudnya bulan purnama. Ya, pada bulan purnama ini sang dewi malam muncul di ufuk timur.
Kemudian padahal maksudnya bukan sesungguhnya tidak sama gitu. Dalam artian bulan purnama itu diungkapkan dengan sang dewi gitu. Kalau misalnya anak gadis dibilang kembang desa, sejenis itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, kakaknya bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini dikatakan tulang punggung, dalam artian tulang punggung adalah dia yang bekerja keras, dalam artian dia yang bertanggung jawab seutuhnya, ya. Jadi tulang punggung diutamakan. Next. Nah, selain majas simile, metafora, sekarang ada majas personifikasi. Nah, ini pasti di bangku SMP kalian sering sekali temukan pada saat ujian nasional. Majas personifikasi itu adalah majas yang menyamakan benda seolah-olah seperti manusia dan memiliki sifat seperti manusia. Jadi, sebuah benda mati seolah-olah hidup gitu. Contoh, pohon bambu berbisik-bisik tertiup angin sore. Nah, masa pohon bambu berbisik-bisik, yang ada kan manusia gitu. Jadi seolah-olah pohon bambu itu hidup gitu. Kenapa? Karena berbisik-bisik tertiup angin. Apa yang menyebabkan berbisik-bisik? Tertiup angin sore. Kemudian yang kedua, setiap pagi alarm handphone bernyanyi membangunkanku dari kesiangan. Jadi alarm handphone dibilang bernyanyi membangunkanku gitu, seolah-olah alarm handphone itu hidup, seolah-olah manusia gitu, membangunkanku dari kesiangan. Kemudian yang ketiga, matahari bersinar terik terasa menggigit seluruh kulit tanganku. Nah, ini saking panasnya gitu ya, saking panasnya terik matahari, jadi seolah-olah terasa menggigit seluruh kulit tanganku. Seolah-olah hidup semuanya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi, pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir materi bab 8, yaitu materi 4 mengenai tentang kaidah kebahasaan yang terkandung dalam unsur atau pembangun puisi. Ya, tadi ada gaya bahasa, di mana gaya bahasa ini tujuannya untuk agar karya sastra yang kita buat itu terkesan indah dan menarik gitu. Jadi gaya bahasa didukung oleh majas-majas. Biasanya dalam puisi itu ada majas simile, metafora, personifikasi, dan ada juga yang namanya majas hiperbola gitu. Masih banyak lagi. Namun Ibu hanya jelaskan 3. Nanti untuk di kelas 11 akan kita bahas semuanya seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini seperti biasa di penghujung pertemuan tidak ada yang sia-sia selama Anda berjuang. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya dan selalu semangat dari Ibu. Salam dan jaga kesehatan. Dadah, sarang he. Ingat ya, selalu tinggalkan komentar untuk bukti kalian telah menyimak atau mengikuti materi Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi, silahkan ketik di kolom komentar. Dadah, sarang he.